Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Wiradi, NIM 2001-7008 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan berwawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang mana beliau adalah salah satu mahasiswa dengan jurusan hukum ya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa saudara jawab. Baik, sebelumnya silakan perkenalkan diri Anda. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, sebelumnya di sini saya perkenalkan diri, nama saya Dedi Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa di UINSU, program studi Hukum Tata Negara atau SIASA. Jadi saya sekarang semester 6. Oke, baik. Izinkan saya memberikan pertanyaan pertama, yaitu apa yang membuat saudara tertarik dengan jurusan hukum? Kenapa tertarik nih pertanyaannya? Jadi sebelumnya saya mengikuti beberapa itu. Kalau kita tamat SMA itu kan namanya ada tes itu kan, tes masuk perguruan tinggi. Jadi saya mengikuti UMPTKIN, lalu memang saya pilih jadi pilihan prioritas itu untuk masuk ke jurusan hukum. Saya pilih di jurusan Hukum Tata Negara sama jurusan psikologi di UIN Imam Bonjol. Terus alhamdulillah masuk di jurusan Hukum Tata Negara, memang juga target karena memang kalau melihat profesi hukum, katakanlah advokat, terus lawyer, hakim, itu memang katakanlah profesi yang sangat menarik karena kan di situ harus menegakkan keadilan, karena kan banyak opini-opini publik yang muncul gitu kan, yang kita dengar bahwa wah, para penegak hukum ini nggak adil nih. Jadi itu sih salah satu yang membuat saya tertarik agar masuk ke jurusan hukum. Oh ya, berarti dengan masuknya jurusan hukum ya bisa memperbaiki ya hukum yang ada di Indonesia, begitu ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kenapa saudara memilih UINSU sebagai kampus? Oke, itu jadi sebenarnya balik ke itu tadi udah dijelaskan kok. Ya. Pertama, kalau kenapa masuk UINSU, memang awalnya sih memang pengen masuk ke kampus idaman sih kan. Di Fakultas Hukum UNAN itu memang pilihan pertama sih Ya. Andalas kan. Para senior kan menyampaikan kalau nanti kalau tamat masuk ke hukum UNAN gitu kan, itu terkenal bagus tuh. Jadi tapi alhamdulillah bisa masuk tetap di kampus negeri, dan itu memang program studi hukum, dan itu bersyukur kali lah gitu. Sama seperti itu. Berarti intinya tetap bersyukur ya, walaupun kampus pertama tadi UNAN tidak diterima di kampus tersebut. Yang penting bisa masuk ke kampus negeri. Oke, pertanyaan berikutnya, apa prospek kerja setelah lulus dari jurusan hukum tersebut? Oke, prospek kerja di jurusan hukum itu sebenarnya banyak banget karena kan alumni dari jurusan hukum itu bisa memilih profesi yang bakalan dia jalani nantinya. Namun memang tentunya ada tahapan seleksinya, dan di situ memang harus kita punya bekal ilmu, pemahaman, terus pengalaman juga gitu di dunia hukum ini juga tentunya. Dan memang target bahkan yang menjadi cita-cita saat ini, kalau bisa nanti lulus dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, itu memang target mau
mengikuti pelatihan khusus profesi advokat atau PKPA, dan itu salah satu prasyarat juga kalau kita mau jadi advokat gitu kan. Jadi harus memang mengikuti magang. Memang sebuah target besar juga ya. Bisa saya jelaskan apa itu advokat dan Jadi advokat itu teman-teman mungkin udah banyak yang tahu kan, profesi advokat itu adalah salah satu seseorang yang memberikan bantuan hukum terhadap seseorang yang ingin jadi yang ingin bersidang di depan pengadilan. Tentunya di situ seseorang advokat harus hadir untuk membantu seseorang yang tengah menghadapi masalah tadi agar menemukan keadilannya. Agar diberikan keadilan gitu. Itu sih profesi advokat. Berarti istilahnya kalau untuk pekerjaan yang menjadi idaman saudara kira-kira seperti apa gitu, yang mungkin ya setelah memasuki jurusan hukum, saya ingin jadi ini, apakah ada salah satu pekerjaan yang saudara ingin? Ya itu tadi sih sebenarnya, kalau bisa memang target ya harus di program studi hukum ini, gimana pun caranya, entah pun nanti jadi notaris, entah pun nanti jadi advokat atau hakim. Itu profesi hakim itu memang sebuah cita-cita juga sih, namun kan memang gimana ya, advokat lah yang saat ini yang diidam-idamkan gitu lah. Baik. Jawaban yang luar biasa ya dari saudara Didi. Biasa aja sih sebenarnya. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa upaya sebelumnya, jika keinginan atau pekerjaan yang telah saudara inginkan tadi, nah lalu bagaimana upaya Anda merubah hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik? Tentunya gini sih, kalau kita berbicara ini sebenarnya luas sekali aspeknya, luas banget aspeknya. Tapi tentunya untuk merubah, kan saat ini banyak sih muncul. Kalau hukum ini nggak memberikan rasa keadilan sih bagi masyarakat, jadi nggak usah lah kalian terjun di dunia hukum. Jadi nanti cuman menjadi bagian yang katakanlah nanti tetap menghancurkan. Jadi tetap nggak memberikan rasa keadilan. Namun begini, memang gimana pun caranya kita harus masuk di dunia itu gitu, dan tentunya kita sama-sama ketahui kalau untuk menegakkan hukum itu memang harus ngerti apa sih politik gitu ya. Jadi karena kalau dalam studi hukum itu juga ada namanya studi yang membidangi politik hukum. Jadi memang untuk menegakkan hukum itu memang harus ada kekuasaan gitu. Jadi harus jadi motivasi juga bagi kita. Tentunya bukan sekedar kalangan mahasiswa hukum, namun kalangan mahasiswa, kalangan pemuda, segala kalangan lah kalau bisa, itu harus melek juga dengan melek akan politik ya maksudnya. Iya, itu salah satunya. Namun hukum juga melek. Harus sadar hukum juga. Kadang kan yang problem kita hadapi hari ini kita melihat hanya sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Namun gimana dengan orang-orang yang hari ini tengah tidak dapat merasakan keadilan? Tentunya berbicara keadilan banyak aspeknya, aspek ekonomi, sosial, politik, hak, tentu banyak macamnya gitu. Jadi itu sih sebenarnya, dan kita butuh itu tadi, harus paham gitu loh, gimana sih caranya merubah. Memang kita kalau mau merubah itu bahkan memang harus terjun ke dunia politik gitu. Politik
bisa kita katakan kekuasaan, namun bukan sekedar itu, kita harus masuk ke dalam sana itu, dan kita harus menegakkan hukum ini tadi biar lebih mencapai tujuannya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan tentunya agar hukum itu memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi upaya kita untuk merubah hukum Indonesia lebih baik ya, kita harus memasuki politik tersebut dan mengerti hukum-hukumnya. Baik, pertanyaan terakhir itu di sini saya ambil contoh. Jika saudara ditempatkan pada posisi hakim, lalu apa tindakan yang saudara lakukan ketika disuap uang miliaran? Ya mungkin ini contoh yang lebih Oke, sebenarnya ya kajiannya lebih dalam gitu ya. Jadi tapi balik lagi ke apa tadi kan, menjadi profesi hakim, kalau bisa kita bukan hanya sekedar profesi atau pekerjaan, namun kita terjun ke dunia kehakiman itu, jadikanlah itu sebuah amanah dan tanggung jawab. Artinya bukan sekedar kita bekerja, namun di situ harus ada nilai-nilai kewajiban dan tanggung jawab yang kita pikul. Dan apa sih tujuan dari hadirnya institusi kehakiman tadi? Tentunya kan harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kan? Karena kalau kita mengingat kondisi masyarakat atau dalam konteks sosiologi itu kan tentunya tidak semua sama gitu kan. Kalau dalam asas hukum itu ada namanya keadilan tertinggi itu adalah ketidakadilan tertinggi. Jadi keadilan itu sifatnya subjektif. Merasa adil bagi kita belum tentu adil bagi orang lain. Jadi begitu sih. Benar. Jadi kalau bisa ya tegakkanlah hukum yang seadil-adilnya. Kalau dalam asas hukum itu ada namanya asas hukum itu tegakkanlah keadilan itu walaupun langit akan runtuh. Jadi gimana pun caranya, kalau bisa kita harus menjadi seseorang yang jujur dan itu memang harus sebuah tanggung jawab kita dalam memikul amanah tadi. Ya, berarti intinya tetap melakukan keadilan dan menegakkan hukum tadi ya. Kenapa saya bertanya dengan demikian? Karena bukan sedikit ya para hakim yang bertindak kotor ya, bagaimana mereka menetapkan suatu keadilan atau keputusan itu ya, bukan landasan memang pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka gitu. Cuman banyak dari mereka ya, bukan semuanya, cuman ya banyak dari mereka yang bisa disuap, bahkan bisa membeli penjara sebagaimana ya telah terjadi lah di Indonesia. Baik, jawaban yang luar biasa dari saudara di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Didik Wiradi dan Didi Kurniawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.